Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita bertiga akan mengadakan sebuah podcast mengenai mengenai hal-hal seputar teori sosiologi komunikasi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, kita lebih baik perkenalan dulu deh. Yang pertama aku dulu ya. Namaku Muhammad Rafli Akbar, NBI 11519079. Dan selanjutnya saya Raffi Wira Firmansyah, NBI 1151900194. Ya, dan saya Muhammad Misbah Firmansyah, Desita Bali Misbah, NBI 1151900222. Nah, itu tadi tuh kelompok kita bertiga yang akan menyampaikan podcast mengenai sosiologi komunikasi, teori-teorinya yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama mungkin bisa sih Kak Raffi yang bercerita terlebih dahulu tentang kehidupan sehari-harinya. Padahal aku mau duluan, ya udah gak apa-apa Kak Raffi. Kak Raffi aja dulu deh. Oke. Kak Raffi. Malu loh aku. Gak apa-apa, silakan duluan aja. Saya akan lebih tepatnya mungkin nggak bisa formal-formal banget ya. Mau menjelaskan tentang teori konstruksi sosial. Nah, ini saya mengutip dari kedua tokoh Berger dan Luhmann. Teori konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Sebelum kita ingin tahu kisah yang akan saya ceritakan yang relate sama cerita saya akan mengelompokkan dua definisi dari teori konstruksi sosial, yaitu satu, social climbing. Social climbing adalah gerakan mobilitas secara vertikal yang arah gerakannya ke atas. Artinya, kedudukan sosial seseorang mengalami kenaikan dari kedudukan sosial rendah ke kedudukan sosial yang lebih tinggi. Contohnya guru berprestasi yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Yang kedua, social sinking adalah gerak mobilitas sosial secara vertikal yang arah gerakannya ke bawah. Artinya, kedudukan sosial seseorang mengalami penurunan dari kedudukan sosial tinggi ke pendudukan sosial yang lebih rendah. Nah, ini saya akan menceritakan cerita saya mengenai social sinking. Nah, gini guys, saya mempunyai teman, itu dulu dia merupakan siswa yang berprestasi. Itu teman bangku saya waktu saya sekolah di SMA, bangku SMA. Nah, teman saya itu merupakan anak berkecukupan dari keluarga berkecukupan. Dia hidup nggak pernah merasa kayak kekurangan banget gitu. Hidupnya bisa dibilang mewah dan glamour. Tapi dia merupakan dampak korban kurangnya pengawasan dari orang tua, dan dia merupakan anak yang impulsif. Nah, dia terkena dampak dari social sinking akibat narkoba. Awalnya dia hidup di posisi roda atas, yang bermakna roda atas itu dia serba berkecukupan. Setelah dia bermain narkoba, terus habis itu dia tertangkap polisi, terus habis itu nama dia yang dikenal dari keluarga yang berkecukupan, yang baik-baik itu sudah tercoreng akibat narkoba. Banyak juga dampak-dampak sosial seperti pengecapan stereotip keluarganya yang mempunyai anak seorang pengguna narkoba. Nah, paham kan, social sinking itu berarti arah vertikal, arah grafik sosialnya arah vertikal dari atas ke bawah. Nah, itu tadi yang saya ceritain. Oh, begitu ya. Agak kasihan ya sama temennya Kak Raffi ya. Iya, sebenarnya kasihan juga gitu, tapi ya apalagi dampak main narkoba sih. Makanya jauh-jauh. Nodrak ya guys ya. Nodrak. Oke, lanjut Kak Raffi atau ada lagi atau gimana? Selanjutnya kan habis itu saya ditanyakin, gantian dong saya nanyakin. Coba sih Kak Rafli mau jelasin sih apa yang mau dijelasin mengenai teori sosiologi komunikasi ini menurut cerita dari Kak Rafli. Ini aku dulu atau Kak Misbah dulu ya? Ya, mungkin cerita Kak Rafli lebih bagus dari aku. Gak apa-apa. Oke. Aku dulu aja ya. Oke. Kali ini aku pengen cerita mengenai kejadian yang pernah aku alami dan berhubungan dengan teori spiral of silence, atau bisa disebut juga spiral keheningan, yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel dan juga Newman. Jadi cerita bermula saat itu menjelang pemilu ketua umum organisasi di kampus.
Nah, pas itu pada saat itu aku termasuk tim sukses dari salah satu calon kandidat yang mencalonkan. Ya nggak hanya aku sih, ada juga beberapa teman-teman organisasi yang menjadi bagian dari tim sukses tersebut. Terus sebagai tim sukses kan sudah sewajarnya kan kita membantu calon pilihan kita agar dapat menang dalam pemilu. Nah, Akhirnya kita pun membuat poster visi dan misi, lalu mengajak anggota lain untuk memilih calon pilihan kita tanpa paksaan. Pada saat hari H pemilihan itu, voting, calon yang kita usung unggul dalam pemungutan suara dan diumumkan untuk kemenangannya. Tak lama, calon yang kalah pemungutan suara mengajukan banding melalui grup WhatsApp organisasi itu karena ada indikasi pemaksaan kayak seolah-olah kita memaksa gitu loh dalam kampanye calon yang kita usung kepada sesama anggota. Butuh waktu lama, banyak notifikasi yang masuk dalam grup tersebut disertai cercaan dan juga bukti screenshot yang mereka bilang memaksa, padahal kita nggak ada kata-kata memaksa itu. sedih ya kayak. Sedih sih, tapi ya gimana. Terus akhirnya aku dan juga teman-teman tim ses lain kan ya diam aja sih kan. Ibaratnya mereka mayoritas gitu loh. Suara kita juga nggak bakal didengar. Suara kita juga bakal kalah gitu loh kalau kita malah muncul di grup dan membuat opini gitu loh. Jadi ya kita lebih milih diem. Terus biar mereka capek-capek sendiri. Kita pun juga nggak minta maaf atau apa karena kita sadar dan nggak merasa salah sih karena kampanye kan nggak salah gitu loh di negara yang demokrasi ini gitu loh. Terus aku sama teman-teman diem, terus mereka berdiri sendiri gitu loh. Percuma juga ditanggepin, soalnya kita juga suara minoritas gitu loh. Nah, itu tadi cerita pengalaman yang udah aku jelasin dari bentuk perwujudan dari teori spiral of silence atau spiral keheningan, yang dimana teori spiral of silence ini adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Jadi suara minoritas itu kayak nggak kedengeran gitu loh, kalah kenceng sama suara mayoritas. Berarti secara tidak langsung dibungkam ya kak ya? Iya kayak gitu sih. Itu sih dari aku yang ceritaku yang berhubungan sama teori sosiologi komunikasi. Mungkin yang terakhir nih selanjutnya dari ini tinggal satu. Nah, dari Kak Misbah nih. Dengar-dengar dari kita kali ini keren-keren sih. Kayaknya kita tuh bakal absurd banget sih kelihatannya. Oke, dari aku sendiri akan jelasin tentang teori konflik ya. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, teori konflik itu teori atau perspektif dalam psikologi yang berpendapat bahwa perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh konflik. Jadi, bisa dibilang semua orang pasti mempunyai yang namanya konflik, apalagi konflik sosial dengan tetangga maupun teman. Saya juga pernah punya cerita konflik dalam internal lingkungan rumah saya. Saya punya tetangga yang mungkin bisa dibilang baik dan sangat sopan untuk sekarang. Kalau dulu sangat berbeda ya. Pernah punya masalah yang mungkin saya nggak tahu, cuman orangnya nganggap itu suatu hal yang salah, yang dimana orangnya memandang saya sebagai anak yang baik, sopan, santun. Mapan nggak kak? Oh, maksudnya ke arah gitu. Gak lucu ya guys ya, maaf. Ya lanjut. Ya, gimana? Suatu hari aku nih pulang malam jam di atas jam 9 ya, kata orang-orang kan jam 9 itu anak malam lah, dan di posisi orang tuaku itu atau bisa dibilang ayahku itu ustadz ya di lingkungan ya, biasalah kalau pandangan orang pada orang ustadz itu gimana. Nah, aku pulang malam itu karena ada urusan sekolah, yaitu kerkel yang bisa dibilang itu benar-benar penting dan urgent, nggak bisa ditinggal. Tapi orang ini, tetanggaku ini, mengatasnamakan itu hal buruk, bukan hal yang baik, karena dikira aku kayak bermain hal-hal yang seputar kayak narkoba, kayak katanya Kak Raffi tadi temennya, seperti terus apa mabuk. Kan Kak Misbah teman saya, berarti bukan saya dong. Oh, bukan. Oh, jadi kayak pokoknya anaknya Ustadz nggak boleh keluar malam iya. gitu pikirannya Jadi tetangga. kayak Ya. perfectnya dia tuh harus baik tok gitu. Oh, oke. Keluar malam dikit jelek. Nah, jadi seperti itu. Sejak hari itu orang-orang pada tahu, karena ya ibu-ibu kalau nggak gosip ibu-ibu gak sih gitu ya. Iya, benar. Jadi setelah itu perspektifnya orang ke aku itu berbeda. Jadi sejak konflik itu mereka mandang aku bukan kayak anak baik, tapi anak yang selengean dan nakal ya gitu. Ya mungkin itu kayak gitu sih ya, kadang ya
nggak ada yang tahu gitu ya, tetap aku sih nggak masalah tadi. Seperti itu sih ceritaku dari teori konflik. Pasti kalau konflik sih jelasnya banyak sih, cuman dari aku sih kayak gitu. Ya kalau menurutku kayak nggak perlu dipikirin gitu nggak sih pendapat tetangga gitu. Iya bener banget sih. Makanya hidup apa adanya gitulah. Oh ya bener. Kan ngurusin orang itu nggak ada habisnya gitu loh. Gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Ini korban. Oke, ini ada tambahan lain kah? Atau udah aku tutup aja ya? Saya kira cukup sih Kak. Iya dari semua teorinya teman-teman sih menurutku sih udah cukup sih. Iya, oke. Itu tadi dari teman-teman ya, dari aku juga udah cerita mengenai pengalaman pribadi masing-masing yang berhubungan dengan teori sosiologi komunikasi yang sudah diajarkan. Aku tutup podcast kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih.